Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwani fiddin, sahabat kajian tematik yang insyaallah Allah muliakan. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk mengkaji ilmu Allah yang begitu luas dalam channel kita tercinta, yaitu kajian tematik. Insyaallah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang child free yang kemarin pada pertemuan lalu sudah kita bahas. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwa ada 3 alasan yang mendasar kenapa orang banyak melakukan child free atau menolak berketurunan. Yang pertama adalah faktor finansial. Nggak mau punya anak, takutnya nanti nggak bisa ngasih makan anaknya, takutnya anaknya kelaparan. Yang kedua adalah faktor kesiapan mental jadi orang tua. Nggak mau punya anak karena belum siap jadi orang tua. Nggak mau punya anak karena merasa didik anak itu berat. Dan yang ketiga adalah faktor genetik. Takut anak yang lahir nanti tidak sesuai harapan. Maunya perempuan, keluarnya laki-laki. Maunya laki-laki, keluarnya perempuan. Belum nanti kalau ada yang cacat dan sebagainya. Itu 3 alasan mendasar. Tapi ada lagi 1 alasan ya, tambahan ya, yang cukup mendasar juga. Kenapa kok banyak orang yang menolak berketurunan? Ini termasuk paham liberal teman-teman sekalian yang sudah menjamur. Paham ini sudah lama muncul, tapi akhir-akhir ini lebih viral lagi, lebih banyak lagi penganutnya. Yaitu takut karena faktor lingkungan. Jadi kalau dia hidup di lingkungan buruk, takutnya anaknya buruk. Ya tadi ketidakmampuan dia untuk mendidik anaknya menjadi anak yang baik. Padahal di dalam agama kita juga dijelaskan kalau misal kita ini hidup di lingkungan yang buruk, ya ada anjuran hijrah kepada lingkungan yang baik. Itu anjuran Rasul. Kalau kita baca hadisnya ada di riwayat Al-Bukhari nomor 1292. Sanadnya adalah Abdullah bin Amr. Saya akan bacakan hadisnya. An Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rawahu al-Bukhari. Dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim sempurna adalah yang muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Nah ini hadis yang berikutnya tadi ya, min lisani wa yadihi, dari gangguan lisan dan tangannya. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu ya. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Dan orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan apa yang Allah telah larang. Rawahu al-Bukhari. Nah ini jelas. Jadi lingkungan yang baik itu lingkungan yang menyelamatkan diri masing-masing dan diri tetangganya. Tetangganya aman dari lisannya, dari ghibahnya, itu lingkungan yang baik. Dan jika itu masih buruk, maka kita dianjurkan untuk hijrah menuju lingkungan yang baik. Ada pendapat pakar, yaitu Dr. Adian Husaini menjelaskan bahwa orang tua yang punya komitmen membangun hubungan suami istri dan punya anak, ingin punya anak, lingkungannya kurang baik, lalu ia bersegera meninggalkan lingkungannya yang kurang baik tadi menuju lingkungan yang bagus, maka itu akan kondusif. Kondusif dan faktor utama untuk menumbuhkan daya kembang anak itu menjadi pribadi yang baik. Ya, jelas kan? Tidak ada alasan nggak mau punya anak kan lingkungannya buruk. Kita bisa hijrah menuju lingkungan yang baik. Itu tadi faktor keempat kenapa orang-orang kok nggak mau punya anak, nggak ingin mau punya anak.
Tetapi sesungguhnya ya, punya anak itu sungguh luar biasa hikmahnya. Ada beberapa hikmah yang Nabi tampilkan dalam hadisnya, atau ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil ya dari beberapa hadis Nabi. Hikmah punya anak, yang pertama adalah mendapatkan pahala jariah. Ini hadis yang cukup masyhur sekali, bahwa ada 3 amalan tidak akan terputus: shadaqatun jariyatun, sedekah jariah, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah awalad sholih yad'ulah, anak yang soleh soleh yang mendoakan orang tuanya. Itu luar biasa itu. Jadi kalau nggak punya anak, siapa yang mendoakan kita? Maka tadi itu hikmah punya anak tadi, termasuk 3 hal yang tidak terputus. Ketika kita meninggal dunia, punya anak didoakan. Kalau nggak punya anak, siapa yang mendoakan? Itu yang hikmah yang pertama, kita mempunyai anak. Yang kedua adalah Allah akan tempatkan kita di derajat yang tinggi. Bayangkan, punya anak luar biasa hikmahnya. Allah akan tempatkan kita di derajat yang tinggi kelak, yaumul akhir nanti. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang tadi Allah akan tinggikan derajat kita karena kita mempunyai seorang anak. Tentu ada bingkainya, anak kita didik menjadi anak yang soleh dan solehah. Saya akan bacakan hadisnya ya. Ini ada di beberapa hadis ya, di beberapa mukharij. Al-Bukhari nomor 1381, Musnad Ahmad nomor 10.760 yang dinilai sahih oleh Ibnu Katsir. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min nasi muslimin ya, ma min nasi muslimun yamutu lahu salasatun minal waladi lam yablughu al-jinsa illa adkhalahu Allahu al-jannata bifadli rahmatihi iyyahu. Rawahu Al-Bukhari. Ini yang saya baca adalah hadisnya, teksnya dari Imam Al-Bukhari. Jadi dari Anas bin Malik, Nabi bersabda, ma min nasi muslimun yamutu. Jadi tidaklah seorang muslim itu meninggal lahu salasatun minal walad. Dia punya 3 orang anak ya. Lam yablughu al-jinsa. Anak itu mati sebelum balik. Illa adkhalallahu al-jannah bifadli rahmati iyyahu. Kecuali Allah akan memasukkan dirinya ke surga karena keutamaan rahmatnya tadi. Nah, itu luar biasa kan? Jadi kalau ada seorang muslim punya 3 orang anak, ketiga-tiganya itu meninggal sebelum balik, maka Allah akan tempatkan orang tuanya di derajat yang tinggi, yaitu langsung masuk surga. Allah siapkan surganya. Itu hikmah yang pertama. Itu punya anak yang ya, meninggal dunia. Ada lagi hadis dari Abu Hurairah, ini riwayat Ahmad ya, Musnad Ahmad. Ini nomor 10.760. An Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla la yarfa'u ad-darajata. Ya, ini jelasin. Ditinggikan derajatnya li 'abdis shalih fil jannah. Fayaqulu ya rabbi anni li hada, fayaqulu bi istighfari waladika laka. Jadi dari Anas bin Malik, Nabi bersabda, sungguhnya Allah Azza wa Jalla akan meninggikan derajat hamba yang soleh. Ada catatan lagi, derajat hamba yang soleh, bukan hamba yang asal-asalan, hamba yang soleh yang Allah tinggikan derajatnya. Karena apa? Karena bi istighfari waladika laka. Karena anaknya meminta ampun untuk dia, untuk orang tuanya. Ya kan? Hikmahnya lagi kan? Makanya tadi sudah kita bahas di awal. Kalau kita nggak punya anak, kalau Pak Sutri tidak punya anak, siapa yang akan mendoakannya? Di sini jelaskan siapa yang akan memintakan ampun untuknya. Padahal derajat itu bisa tinggi, ya salah satunya karena permintaan ampun anak untuk orang tuanya. Ikhwani fiddin, jamaah kajian tematik insyaallah Allah muliakan.
Seorang ulama yang bernama Hasan Syed Hamid juga mengatakan ya, bahwa kalau kita punya keturunan yang soleh-solehah, niscaya dia akan mintakan ampun untuk kita. Dia akan doakan selalu kepada kita agar diberikan derajat, diberikan tempat yang tinggi, yaitu di surga otomatis. Ikhwani fiddin, jamaah kajian tematik insyaallah Allah muliakan. Yang ketiga, ini juga yang paling penting juga, hikmah yang paling penting adalah kita punya penerus keturunan. Bahkan ya kemarin sudah kita jelaskan ya di dalam surat Al-Anbiya 89 kisahnya Nabi Zakaria alaihissalam. Usianya sudah tua renta, tapi dia nggak bosan-bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah aku keturunan. Nggak bosan-bosan sampai Allah kabulkan Nabi Zakaria punya keturunan. Seorang nabi pula, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Zakaria bersedih, ya Allah, kalau aku nggak punya keturunan, nanti siapa yang akan menjadi penerusku? Ya Allah, kalau aku nggak punya keturunan, siapa yang akan mendoakanku? Ya Allah, berdoa tidak putus-putus, akhirnya Allah kasihlah keturunan. Tidak main-main keturunannya, diberikan nama oleh Allah pula, yaitu Yahya, dan kelak menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Yahya alaihi salam. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga memberikan doa ya, kepada untuk sahabatnya, yaitu Anas bin Malik. Doanya apa? Doa ini juga bisa kita praktekkan para ikhwani fiddin sekalian. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ini doa Nabi untuk Anas bin Malik. Rawahu Al-Bukhari. Ini tercatat dalam hadisnya Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 154. Ya Allah, aksir malahu, perbanyaklah hartanya, wa waladahu, anaknya, wa barik lahu fima a'taitahu, dan engkau berkahi apa yang telah engkau berikan kepadanya. Doa Nabi untuk Anas bin Malik. Ini juga bisa kita praktekkan untuk kita doakan kepada sanak saudara kita, juga bisa diberikan hartanya, dikasih yang banyak, anaknya kasih yang banyak, dan diberkahi seluruh apa yang Allah berikan kepadanya. Ikhwani fiddin, jamaah kajian tematik yang insyaallah Allah muliakan. Hikmah yang bisa kita ambil juga, yang menurut saya juga hikmah yang urgent juga, adalah bahwa berketurunan, menolak child free tadi, bagian dari hifzul nasab, yang masuk dalam kategori maqasid asyariah yang 5, yaitu menjaga keturunan, menjaga perzinahan ya. Karena agama kita ini juga perlu kader. Makanya orang-orang muslim itu ya kalau bisa emang punya anak yang banyak, sehingga kalau di pertemuan yang pertama tadi kita jelaskan, Nabi itu akan berbangga diri dengan umatnya yang punya banyak keturunan. Kalau di kajian yang saat ini atau pembahasan kita hari ini adalah bagaimana menjaga agama kita, kaderisasi. Karena kalau orang muslim nggak punya keturunan, ya Islam ini akan habis lama-lama karena tidak ada penerusnya. Yang keempat ya, atau yang terakhir, hikmah yang terakhir adalah kita punya anak itu nanti hikmah di dunia adalah kita bisa dirawat. Kalau kita tua nanti siapa yang akan merawat kita? Tidak sampai tua lah, kalau kita sakit-sakitan, kalau kita butuh perawatan, kalau kita tidak punya keturunan, siapa yang merawat kita? Nah, punya anak itu salah satu hikmahnya adalah ada yang merawat kita. Ini terdapat dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 375. Jadi hadis Al-Bukhari nomor 375. Saya akan bacakan hadis lengkapnya. Hadatsana Ya'zub bin Al-Hakim ibni Muawiyah an abihi an jaddihi qala qultu ya Rasulullah, bertanya kepada Nabi sampai memanggil Nabi 2 kali. Wahai Rasulullah, man abarra? Qala ummuka.
Qultu man abarru? Qala ummuka. Qultu man abarru? Qala ummuka. Qultu man abarru? Qala abaka summal aqraba fal aqrab. Rawahu al-Bukhari. Jadi ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, kepada siapakah saya berbakti?" Nabi menjawab, "Ummuka." Tanya lagi, kepada siapa? Ummuka. Kepada siapa lagi ya Allah? Ummuka. 3 kali. Sampai 3 kali. Baru yang keempat adalah qala abaka, ayahmu. Summal aqrab al aqrab. Kemudian baru sanak kerabat yang terdekat. Nah, ini sudah jelas. Ya. Punya anak akan berbakti kepada kita dan akan merawat kita. Apalagi seorang ibu, sungguh luar biasa keutamaan keutamaan ibu itu. Nabi sudah jelaskan ya. 4 pertanyaan, jawaban 1, 2, 3, ibu kamu. Nabi, aku berbakti kepada siapa ini? Ya ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu. Baru yang keempat ayah. Luar biasa. Ikhwani fiddin, sahabat kajian tematik insyaallah Allah muliakan. Jadi ada 4 hikmah yang bisa kita petik kalau kita punya keturunan, dan hikmah ini sekaligus merusak ya argumentasi, ya, menghalau argumentasi orang-orang yang punya pemahaman child free, orang-orang yang punya pemahaman tidak mau punya keturunan. Kalau dia nggak punya keturunan, tentu 4 hikmah ini ya tidak akan bisa ia dapatkan. Kalau dia nggak mau punya keturunan, maka dia akan rugi dunia dan akhirat. Maka beruntunglah para teman-teman sekalian bagi yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Ya, itu amanah. Mari kita didik keturunan itu menjadi keturunan yang baik, menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang solihah, sehingga kelak nanti akan bermanfaat untuk dunia dan akhirat, dan juga manfaat itu akan kembali kepada didik kita selaku orang tua. Demikian kajian child free bagian kedua yang telah kita bahas. Semoga bermanfaat dan bisa membuat motivasi kita untuk ya memperbanyak anak ya, karena semakin banyak anak insya Allah rezeki Allah jamin. Sekalipun ikhtiar juga harus kita lakukan, insya Allah yang mendoakan kita juga nanti akan banyak. Demikian ya, terima kasih. Wa a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.